Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika seseorang menjadi sufi di pagi hari, maka belum tiba waktu zuhur, kecuali akan mendapatinya sebagai orang dungu. Juga perkataan beliau, aku tidak pernah melihat seorang sufi pun yang berakal kecuali Muslim Al-Khawwat. Nah, video ini kita akan buktikan kebenaran perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kita akan membongkar apa sebenarnya yang terjadi dalam tahapan-tahapan proses tarbiyah mencetak para sufi sehingga mereka berubah menjadi dungu, bahkan berubah jadi tidak berakal. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi. Nah, sahabat muslim, kaum sufi meletakkan dasar-dasar serta tujuan khusus menyangkut pendidikan dalam konsep tasawuf mereka. Mereka meletakkan syarat-syarat tertentu pada para murid dan seorang syekh tarekat, yaitu tingkatan-tingkatan yang harus mereka lalui dalam perjalanan spiritual mereka. Ciri khas konsep ini telah dimulai sejak permulaan abad kedua dan mencapai puncaknya pada akhir abad keempat Hijriah. Nah, sahabat muslim, inilah tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, mencari syekh. Kewajiban pertama bagi murid tarekat sufistik adalah mencari syekh untuk membimbing tarekatnya. Abdul Karim Al-Qushairi mengatakan dalam kitab Al-Qushairiyah halaman 181, kemudian wajib bagi seorang murid untuk beradab kepada syekh. Jika dia tidak memiliki guru, maka imamnya adalah setan. Teks ini ditulisnya tahun 387 Hijriah. Nah, pencarian guru ini terkadang ditafsirkan memiliki sandaran dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal, yang dimaksud dalam tarekat sufi adalah Anda wajib memilih satu syekh, tidak boleh berpaling ke syekh lain. Bahkan tidak boleh mempelajari ilmu dari selain ahli tasawuf secara mutlak. Syekh-syekh tarekat kontemporer menegaskan, siapa yang meninggalkan tarekat dan masuk ke tarekat lain, maka ia akan tertimpa su'ul khatimah. Yang kedua, karakteristik seorang syekh. Tidak semua syekh layak menjadi syekh tarekat sufistik, melainkan dia harus melalui beberapa tahapan tarekat dari awal hingga akhir. Minimal, dia telah mengambil ahad atau perjanjian dari syekh sebelumnya. Atau dia adalah anak syekh yang telah diizinkan syekh atau si bapak untuk membimbing suluk murid-muridnya. Memasukkan mereka dalam tarekat dan mengajarkan zikir khusus kepada mereka. Agar menjadi seorang syekh yang mu'tabarah, kaum sufi membuat silsilah sufi. Silsilah ini dalam faham mereka adalah sebuah ungkapan mengenai sanad yang diterima sufi khalaf dari sufi salaf. Mereka menilai silsilah ini berakhir pada Imam Junaid yang mereka sebut sebagai pemimpin kaum sufi. Disebutkan Imam Junaid ini menerima ajaran dari Sri Al-Saqati, Al-Saqati dari Al-Ma'ruf, Ma'ruf dari Daud At-Ta'i dari Habib Al-Ajami, Ajami ini dari Hasan Al-Basri, dan Hasan Al-Basri dari Ali bin Abu Talib. Herannya mereka menentang habis-habisan isnad hadis dan riwayat, namun mereka mendakwakan diri memiliki isnad. Hal ini karena kepicikan dan kesesatan mereka. Isnad ulama hadis menurut mereka merupakan ucapan orang mati yang diambil dari orang mati. Sedangkan isnad bagi kaum sufi adalah sebuah kemuliaan, kebersambungan, pengetahuan, dan bersambung kepada Rasulullah SAW. Perhatikan, tidakkah itu sangat mengherankan? Yang ketiga adalah adab murid. Yang pertama, jangan menentang perintah syekh. Syiar mereka adalah, jadilah di hadapan gurumu seperti mayat di hadapan orang yang memandikan. Abdul Karim Al-Qushairi menjelaskan kewajiban murid pada kitab Al-Qushairi halaman 182. Dia mengatakan, hendaknya murid tidak menentang syekhnya dalam setiap yang diisyaratkan, karena penentangan murid pada permulaan kondisi spiritualnya merupakan indikasi tabiatnya sepanjang hidupnya. Dia kemudian menambahkan, termasuk syarat-syarat murid adalah hatinya tidak menyimpan kritik atas syekhnya. Pernyataan-pernyataan ini pasti dimaksudkan untuk mematikan hati dan pasrah pada ujian dan musibah yang akan diterima si murid kelak dalam tarekat sufistiknya. Berikutnya adalah tidak menentang syekh meskipun dalilnya kuat. Ahmad ibn Mubarak Al-Saljimasi mengomentari sebuah riwayat dari syekhnya yang jahil dan ummi, yaitu Abdul Aziz Al-Dibag, yang mengatakan, ketahuilah semoga Allah melimpahimu taufik. Sesungguhnya wali yang telah dianugerahi futuh mengetahui kebenaran dan hakikat tanpa terikat dengan sebuah mazhab. Walau seluruh mazhab tidak muncul, pastilah wali dapat menghidupkan syariat. Bagaimana tidak? Sedangkan wali itu tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW walau sekejap. Dia tidak pernah keluar dari pengalaman musyahadah kepada yang hak dalam hukum-hukum taklifinya serta yang lain. Jika demikian adanya, maka wali adalah sebuah hujah atas lainnya.
selain wali bukanlah hujah atas wali, karena wali lebih dekat kepada kebenaran daripada yang tidak menerima futuh. Itu katanya. Nah, sahabat muslim, ini merupakan musibah besar karena dia mengira seorang syekh memiliki mazhab khusus yang ia terima dari Nabi secara langsung. Berikutnya, menaati perintah syekh tanpa bertanya. Ahmad ibn Mubarak mengatakan, termasuk dari adab murid, aku mendengar Al-Dibagh mengatakan, beberapa murid datang kepada seorang syekh yang arif, lalu berkata, "Tuanku, mohon diterima demi Allah." Ia menjawab, "Ya." Kemudian syekh itu memerintahkan sang murid untuk mendampinginya dan berkhidmat kepadanya. Syekh itu memberikan kapak yang di ujungnya ada bulatan besi penambah berat yang tidak ada manfaatnya kecuali hanya untuk memberatkan kapak. Murid itu adalah pewaris syekh dengan syarat tidak menghiraukan bulatan besi tersebut. Jika ia menghiraukan dan menanyakan faidahnya, maka dia tidak mewarisi sedikit pun. Nah, sahabat muslim, perhatikan bagaimana murid yang tulus ini berlaku di hadapan syekhnya. Dia melaksanakan perintah syekh tanpa bertanya sama sekali, meskipun berkenaan dengan hal yang tidak dapat dinalar nilainya dan tidak berfaedah sama sekali, seperti bulatan dari besi yang ada di ujung kapak tersebut. Yang berikutnya adalah syekh memiliki syariat dan agama tersendiri. Nah, permasalahan ketaatan ini bahkan telah merambah ke wilayah akidah, di mana syekhnya memiliki syariat dan agama tersendiri. Ia berhak minum khamar dan berzina. Si murid tidak berhak bertanya sedikit pun tentang hal tersebut. Al-Salji masih juga berkata, Muhyiddin Al-Arabi berkata, termasuk syarat murid adalah meyakini bahwa syekhnya berpijak pada sebuah syariat dari Tuhan dan Nabi-Nya dan tidak menimbang kondisi spiritual dengan sepak terjangnya. Terkadang syekh melakukan bentuk perkara yang tercela dari sisi lahirnya, namun terpuji dari sisi batin dan hakikat yang harus ia percaya dengan pasrah. Berapa banyak lelaki dengan gelas khamar di tangannya menenggaknya, lalu Allah mengubahnya menjadi madu. Orang lain melihat dia minum khamar yang sebenarnya adalah madu. Na'udzubillah, dusta. Yang berikutnya adalah murid harus tulus mengikuti perintah syekh. Hal ini dalam rangka menundukkan murid setunduk mungkin, melemahkan akalnya selemah mungkin, maka syekh memberikan perintah yang aneh sekali kepada murid, bahkan perilaku kufur dan maksiat yang nyata. Kemudian itu dijadikan sebagai ujian untuk ketaatannya, agar syekh dapat mengetahui apakah masih tersisa dalam diri murid ini seberkas akal, sisa-sisa ilmu, fanatisme atau keagamaan selain agama sofistik kebatinan. Sebagian memerintahkan bahkan muridnya untuk mendatangkan istrinya siap dipergauli oleh syekhnya. Jika ia ragu akan kesucian syekh, maka syekh tahu bahwa muridnya ini tidak tulus. Syekh lain memerintahkan murid-muridnya yang lebih keji dari itu. Ahmad ibn Mubarak menjelaskan bagaimana seharusnya murid itu tulus bersama syekhnya dan taat padanya, meski ia memerintahkannya membunuh kedua orang tuanya. Na'udzubillah, berdusta. Berikutnya adalah melakukan sesuatu harus seizin syekh. Adab seorang murid di hadapan syekhnya adalah tidak boleh bergerak atau diam atau berbuat atas dirinya, hartanya, istrinya, perjalanannya, atau mukimnya, kecuali seizin syekh. Murid tidak boleh duduk di majelis syekh kecuali seizinnya. Ia tidak boleh menampakkan kaki di hadapan syekhnya, atau mengeraskan suaranya, atau bertanya mengenai dirinya, karena syekh lebih tahu apa yang ada dalam diri muridnya. Murid tidak boleh mulai bertanya atau menafsirkan kemuskilan, melainkan murid harus menunggu apa yang hendak dinyatakan oleh syekhnya, karena syekh dalam penilaian mereka lebih tahu akan hal ihwal murid. Tidak ada penghambaan yang melebihi perilaku berlebihan para sufi di bumi ini. Herannya, kaum sufi telah merampas hak dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulnya, lalu mereka berikan kepada syekh-syekh mereka. Berikutnya adalah tidak merahasiakan sesuatu dari syekh. Abdul Karim Al-Qushairi juga mengatakan, seseorang murid wajib menyimpan rahasianya meski terhadap kancingnya, kecuali terhadap syekhnya. Seandainya dia merahasiakan satu nafas saja dari syekhnya, maka dia telah berkhianat terhadap hakikat persahabatan. Seandainya ia melakukan hal yang bertentangan dengan petunjuk syekh, maka ia wajib mengakuinya di hadapan syekh pada saat itu, kemudian berserah pada apa yang akan diputuskan syekhnya sebagai hukuman atas perbuatan dosanya, baik dengan perjalanan yang memberatkannya atau kebijaksanaan syekh lainnya. Maksudnya, murid wajib menyerahkan diri jika ia melanggar adab ini dan merahasiakan sesuatu dari syekh. Ia wajib menyerahkan diri kepada syekh dalam hukuman yang akan diberikan padanya, dan dia harus rela menerimanya. Setelah itu,
Ada yang memperluas masalah ini, kemudian bahkan dengan membebankan tanggung jawab dan dosa juga kepada syekh mereka. Yang berikut adalah kufur dan murtad karena meninggalkan perjanjian sufistik. Sebagian murid mengira bisa melepaskan diri dari syekhnya bila di kemudian hari tergugah pikirannya atau kembali sehat mata hatinya. Perkiraan ini keliru, karena untuk menghadapi kemungkinan ini, para syekh sufi telah menutup jalan di hadapan para muridnya sehingga dia tidak dapat melepaskan diri dari jeratannya. Maka para syekh menjadikan tindakan keluar dari bimbingan syekh sebagai tindakan keluar dari Islam. Baiat sufi diambil dari sufi pemula dan para murid di awal tarekatnya dengan komitmen si murid untuk berpegang teguh pada agama dan bertobat dari seluruh yang ia lakukan, seraya mengatakan, aku bertobat kepada Allah di tangan syekh bernama Fulan, aku berjanji kepada Allah untuk memegang teguh tarekatnya dan tidak mengungkapkan rahasianya kecuali si izin syekh, dan seterusnya. Demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.